Baik, saudara-saudara, kita masih akan melanjutkan diskusi dan sidang mengenai reklamasi berhenti atau nanti. Dengan ini skor saya cabut kembali. Ya. Silakan. Sebelum ke Pak Firdaus, saya ke Pak Ilyas sebentar. Tadi katanya reklamasi bisa saja dilanjutkan kalau pemerintah merasa itu penting. Sebenarnya pemerintah merasa penting nggak, Pak? Faktanya sekarang ada reklamasi. Artinya itu kan kalimatnya reklamasi itu penting kan? Ya. Karena kalau tidak penting tidak mungkin Tidak ada pernah reklamasi ada. di sana kan begitu. Kalimatnya kan sederhana. Ya, sehingga tentu saja pemerintah Jakarta mengatakan itu penting. Oke. Kemarin ketika moratorium, karena ada syarat kelengkapan dokumen yang belum dilengkapi itu dokumen rencana tata ruang laut nasional dan kajian lingkungan hidup strategis. Siapa yang harus menyiapkan itu? Di dalam apa namanya dalam keputusan menteri sebenarnya kita buat itu ada yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, ada untuk pemerintah daerah. Ya. Gubernur misalnya yang pertama itu menerbitkan, yang pertama waktu itu kita minta ya Pak, pada saat situasi itu, Ya. kita minta agar supaya izin lingkungannya berdasarkan perubahan dokumen, jadi izin lingkungan itu diperbaiki berdasarkan dokumen yang baru, ya waktu itu ya. Dokumennya diperbaiki dong. Kemudian dan disesuaikan dengan peruntukan di atasnya. Problemnya sekarang adalah izinnya itu, izin reklamasi Pak, bukan izin di atas, nggak ada. Yang ada itu Pak adalah AMDAL reklamasi di bawahnya. Tidak ada hitung-hitungan di atasnya. Sehingga jangan bapak-bapak cari berapa besar pipa masuk untuk air minum. Nggak ada Pak, karena untuk reklamasi aja. Sehingga kita minta waktu itu, perbaikilah izinnya, perbaikilah AMDALnya, supaya yuk hitung di atasnya. Ada bangunan apa nanti di atas, akan berbeda. Rumah, apa itu? Rumah yang biasa dengan apartemen. Ya. Kalau landed house itu kan satu rumah isinya cuma 6 orang, 5 orang, Pak, paling-paling 10. Tapi kalau apartemen bisa 2.000, 3.000 orang kan, tentu saja airnya beda, misalnya itu. Misalnya listrik dan sebagainya. Kita bilang, yuk nanti bikin izin baru. Izin barunya itu berdasar kajian lingkungannya. Kajian lingkungannya kau hitung bukan cuma bawahnya saja ya, kau hitung juga atasnya. Ya, bangunan yang akan di atasnya. Satu. Yang kedua kita juga minta dia. Iya. Iya. Ya. Yuk punya kajian juga integrasi sosialnya di mana gitu. Oh ada Pak, buktinya ribut sekali tuh. Gitu ya Pak. Oh, artinya kan ada sesuatu yang tidak. Tanya, Pak. Bisa Iya, tanya, Pak. iya silakan. Jadi isi yang ada sekarang ini cuma isi reklamasi doang. Reklamasi Pak. Tidak Nggak ada Pak. Nggak ada. Tapi Jadi sekarang kan mereka udah bangun, Pak. iya. Itulah kenakalan. Nggak, itu nggak bisa dibangun Pak. Pak, itu nggak bisa dibangun karena RT Ya, RW-nya zonasinya nggak ada. kan belum ada Zonasi tuh. sehingga RW-nya kan belum sehingga ada tidak tuh. bisa ada IMB. Ya. Yang kami Jadi yang kami pertanyakan sebagai orang lingkungan, Ya, betul, kalau betul. yang bikin reklamasi sesuatu reklamasi, nggak bisa dong kau bikin cuman itu saja, ya tanah saja menimbun, ya sederhana sekali kalau mau menimbun saja Pak. Iya, betul. Harusnya kau hitung mau bikin apa di atasnya, harus ada hitungannya kan begitu ya. Iya. Itulah yang kita lihat kemarin. Iya, tapi ini memang makanya ini mesti dipikirkan betul oleh pemerintah begitu ya dengan batalnya izin yang sekarang, maka pemerintah pusat menurut saya mesti duduk dan berpikir betul Iya, saya tentang setuju. soal ini gitu. Kalau itu saya setuju. Pastikan juga oleh pemerintah apakah ini dari segi kajian strategis keamanan dan segala macam ini apakah mendukung, Oke. menghambat dan seterusnya, barulah sekarang bicara mengenai bagaimana penggunaan tanah yang telah direklamasi itu. Ini kan dua hal yang berbeda. Iya. Misalnya beliau, orang yang mereklamasi tidak otomatis bisa mendapatkan hak atas tanah untuk membangun, Saya setuju. tidak otomatis. Tanah tumbuk dan Tanah tumbuk dan tanah reklamasi kan adalah dua milik hal yang pemerintah. berbeda. Contoh konkret Pak, Begitu itu. PLN itu kan punya Muara Karang, pembangkit listrik di sana. Ya. PLN itu udah protes PLN tuh. Please kalau bangun pulau di depan kami, ini panas PLTU ini. Kalau ini panas Jakarta mati. Dan itu harus dipertimbangkan sama Nah, pembangun. ini pengembang. semua mesti dihitung. Bayangkan, bayangkan Iya, Ambil air dulu kalau gitu. mau bangun pelabuhan aja di mana di Karawang, Iya. dibatalkan gara-gara ada pipa Pipa bawah tanah. Pertamina. Iya. Nah sekarang ada pipa listrik dan lain-lain PLTG Dan di itu semua sana. diabaikan waktu itu Itu ya. nggak diperhatiin, PLN protes dibiarkan. Ya. Dan ada isu yang baru sebenarnya adalah apakah itu termasuk daerah pelabuhan? Yang Iya. Oh, iya. DPKR dengan DPKP kan, Iya. daerah pelabuhan untuk kerja atau daerah pelabuhan secara keseluruhan. Kalau yang inti itu nggak bisa untuk dermaga dan sebagainya. Dan lain itu adalah daerah pelabuhan. Kalau itu masuk daerah pelabuhan itu lebih rumit lagi. Nah, itu ceritanya. kan mesti kita Diskusinya lebih panjang. cek kan Sehingga tata perlu ruang harus nasionalnya kita dan segala macam kan Baik, mesti kita saya cek. Pak Firdaus, Ya. Anda selalu mendukung reklamasi. Syarat-syarat apa sih Pak yang harus dipenuhi supaya kemudian reklamasi itu bisa berjalan, tidak ada gangguan, tidak ada gejolak sosial? Ya pertama tentunya kemudian dibikin perencanaan yang basisnya tadi itu daya dukung, daya tampung lingkungannya, yang dituangkan juga dalam KLHS-nya.
Kenapa? Karena di sana akan ketahuan tadi potensi dampak negatifnya apa yang harus dikelola. Ya. Ya, kemudian komunikasi sosial seperti apa yang harus diadres sehingga meminimalisasi risiko-risiko yang timbul dari sosial konflik tadi. Gitu. Berikutnya apa? Perizinan tentunya harus tunduk kepada aturan yang berlaku, tidak bisa sembarangan. Termasuk tadi katakan bahwa izin yang diberikan hanya untuk reklamasi, tidak mendirikan bangunan di atasnya. Ya. Nah ini hal yang berbeda. Sekarang faktanya kan memang sudah ada bangunan, jelas itu melanggar. Kenapa? Orang dikasih izin cuma untuk reklamasi, tiba-tiba kemudian sudah jadi barangnya di atas. Jelas itu memang melanggar, itu harus dikoreksi. Dan yang ketiga, keempat adalah bahwa praktek secara teknis reklamasi tadi itu juga diatur dengan sedemikian rupa. Ya. Teknologinya seperti apa, lalu kemudian mengelola dampak yang timbul itu seperti apa, lalu kemudian mengganggu nggak ke aktivitas yang ada di tempat kedua. Nelayan? Ya, nelayan. Tidak hanya nelayan. Kalau ada emergency. Tadi PLT tadi, ya, pelabuhan dan segala termasuk macam. itu juga harus diperhatikan, dipertimbangkan. Dulu ketika kita melakukan replanning untuk Jakarta, terkait dengan fiber optik, pipa gas itu kita mengusulkan ada semacam utility shaft di dalam satu bunker di bawah sana, ya itu akan aman, dilindungi, diproteksi sampai kemudian ke ujung sana atau kemudian direlokasi. Biaya dibebankan kepada pengembang, bukan dibebankan kepada yang punya utility. Gitu. Baik. Yang berikutnya apa? Ketika izin diberikan lalu kemudian dilaksanakan reklamasi, harus ada pengawasan yang ketat sekali. Karena ini yang kemudian tidak terjadi. Sekarang reklamasi itu berjalan begitu saja tanpa ada Kan pengawasan. kita tahulah Pemprov DKI Jakarta kan tidak punya resources yang bisa mengawasi dan punya pakar dan ahli dalam bidangnya. Ini yang harus dikoreksi. Jadi bagi saya ini sebetulnya blessing. Kenapa? Karena memang dimanapun juga ya tindakan-tindakan yang ingin mempermurah itu terjadi di mana-mana. Sehingga tugasnya negara, tugasnya pemerintah kemudian melakukan pengawasan lalu melakukan tindakan koreksi tadi. Oke. Waktu itu ada keributan soal perlunya perda zonasi. Sebetulnya perda zonasi itu untuk mengatur peletakan pulau-pulaunya di mana dibangun atau setelah pulau reklamasinya ada bangunan macam apa itu yang diatur oleh zonasi? Oke, karena apa? Karena memang reklamasi sudah ada jauh sebelum regulasi untuk zonasi tadi ada. Jadi sudah ada. Pulau N itu kan udah jadi lama. Iya. Ya, kemudian di Ancol dan sebagainya sudah ada reklamasi sebelumnya. Udah jadi barang itu kan. Lalu kemudian keluar Undang-Undang 27 tahun 2007, kemudian dikoreksi lagi menjadi Undang-Undang 1 tahun 2014. Tentunya kemudian ya ini menjadi bagian yang harus diberlakukan dalam konteks bagaimana mengkoreksi upaya reklamasi ini sehingga berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, memberikan manfaat sebesar mungkin, memperkecil potensi risiko lingkungan yang terjadi tadi. Ketika sekarang sudah berjalan, lalu kemudian ada putusan yang menyatakan bahwa reklamasi merusak lingkungan. Ketika izin baru nanti diajukan dan mau diberikan oleh pemerintah, bisakah pulau-pulau ini digunting, dipangkas, dikurangin? Oh bisa, kenapa tidak bisa? Kalau itu karena memang itu diwajibkan harus dilakukan. Kenapa? Karena itu bukan masalah besar. Bisa katakan, masalah lingkungan itu ada rekayasa yang intervensi bisa kita lakukan. Hanya kemudian kembali ke cost nanti. Kalau mau murah kan ya dia mengabaikan. Tapi kan kita kewajiban untuk mengkoreksi tadi bahwa lakukan. Walaupun costnya mahal karena kamu salah. Oke, baik. Saya ke Pak Petrus. Pak Petrus, ini tadi Pak Margarito yang melontarkan bahwa ada yang nakal di sana. Izin belum ada, sudah dibangun segala macam. Dengan adanya putusan TUN seperti ini, apakah kasus-kasus yang terjadi seperti itu masih kalau ada yang mau menggugat boleh ditindak secara hukum? Ini kan satu hal yang menjadi pembuka ya. Karena selama ini kita tahu ini kan karena pemerintah tidak terbuka. Semua diam-diam tahu-tahunya. Ini juga untung ada penangkapan OTT KPK. Iya. Kalau tidak ada itu, mungkin ini kita kebablas. Kita reklamasi. Jadi pemerintah sebaiknya ya semua pihak yang berkepentingan ajak duduk sama-sama kita bicara dan harus terbuka. Nah, satu hal yang dengan putusan ini ya, ini luar biasa nih. Ada kerusakan lingkungan. Saya masih mesti bilang ada kerusakan lingkungan. Nyata-nyata kok, karena tindakan yang kemarin semuanya tidak sah. Begitu ya. Maka ada kerusakan lingkungan. Ada pidana lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab? Pemberi izin? Oh tidak, siapa yang merusak? Pengembang kah? Siapa yang disebut merusak? Siapa yang merusak lingkungan itu? Tanya Menteri Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup mesti terbuka ini. Menteri Lingkungan ada kerusakan lingkungan. Bukan hanya di sini Bang, tapi juga pengambilan pasir di pulau-pulau lain. Itu semua kan tidak sah itu. Jadi apa?
Saya mendesak Menteri Lingkungan Hidup untuk memasalahkan pidananya. Tidak bisa diam gitu, tidak bisa hanya dengan administrasi doang gitu. Jelas tindakan itu dilakukan tanpa dasar. Bukankah itu merusak? Dari segi itu aja udah merusak. Dan mereka sudah menyatakan sendiri merusak karena sudah menemukan kerusakan itu. Jadi yang begini kan. itu harus digugat atau gimana? Tidak perlu, cukup meminta kepada polisi untuk melakukan penyidikan. Gimana Pak Ilyas? Ada PPNS kita, Pak. PPNS, suruh PPNS Jadi begini. sidik. Sekarang begini. Statusnya begini. Masa orang Pengembang bekerja tanpa melaksanakan dasar? kegiatan di sana berdasarkan izin yang dimilikinya. Oke. Oke? Ya. Izin yang dimilikinya. Izin diberikan oleh pemerintah daerah. Ya. Kamu silakan melaksanakan reklamasi ya. Oke. Aturan mainnya seperti ini ya. Sekarang kita lihat, kalau dia tidak melaksanakan aturan main seperti yang dia janjikan di dalam izin itu namanya melanggar. Itu bisa diberikan sanksi. Kalau ada aturan mainnya? Kan gini, dalam izin itu harusnya ada aturan mainnya. Ada aturan main. Oh iya. Karena izin itu, lampiran izin itu adalah dokumen kajian lingkungan. Pak. Kajian lingkungan itu berbicara, kalau saya turunkan pasir begini, bagaimana caranya supaya tidak mencemari lingkungan. Kalau saya ambil dari sana, bagaimana caranya itu supaya tidak rusak. Itu janji-janjinya ada semua, Pak. Janji-janji dalamnya, janji. Sebenarnya kalau janji yang tidak ditaati, atau datanya bodong, maka izinnya itu bisa gugur, Pak, bisa batal. Bagaimana? Datanya nggak ada, nggak benar kan? Administrasi kan begitu, administrasi, Pak. Kalau tidak kuat dasarnya, maka rubuh atasnya kan gitu ya. Sehingga harus di atasnya. Nah sekarang sudahlah, sekarang udah jalan nih. Ada izin dikeluarkan, apapun isinya. Sekarang kita cek lapangannya, ternyata nggak seperti dalam izin itu dilaksanakan, nggak seperti dalam izinnya. Artinya terjadi pelanggaran. Makanya kemarin kita bilang hentikan dulu, baru kita laksanakan secara keseluruhan auditnya kan begitu ya. Nah nanti kita lihat Pak, apa yang mana bisa diteruskan kepada pidana, apa tidak. Tapi kalau pelaksanaannya di sana itu berdasarkan izin dia miliki, bahwa terjadi sekarang kerusakan lingkungan akibat izin yang dimilikinya. Siapa yang salah itu? Mungkin. Pemberi izin kah? Mungkin. Karena ini pekerjaan yang sementara berlangsung kemudian dihentikan, Pak. Sementara kita bikin rumah, Pak, buat rumah, itu kan ada truk bolak-balik apa segala macam, masih berdebu, tiba-tiba berhentikan. Terus kita bilang, kenapa banyak debunya? Memang banyak debu sekarang, Pak, karena sekarang masih lagi dikerjakan nih. Kan gitu ya. Jadi itu hitung-hitungan seperti itu, Pak. Nah, itu yang kita harus lihat nanti. Pada akhirnya kita harus melihat itu seperti apa pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. Hanya pengembang? Pengembang, Pak. Pemberi izin yang tidak mengawasi aturan main itu tidak bisa dikenakan? Dalam Undang-Undang Lingkungan disebutkan seperti ini. Apabila terjadi pelanggaran, dan kemudian Pak Margirto saya yang ada persyaratan berikutnya, dia dapat dihukum sepanjang 3 sampai 5 tahun. Tapi ada syaratnya 2. Dengan sengaja tidak melakukan pengawasan. Dengan sengaja, Pak. Yang kedua ini ada orang yang mati, Pak. Meninggal. Itu baru kita bisa pidanakan dia yang memberikan izin tadi. Sekarang di sana itu kita harus buktikan dulu bagaimana dengan sengaja. Dengan sengaja apa enggak nih? Jangan-jangan tadi Bapak sebutkan karena kemampuan yang terbatas. Itu bukan dengan sengaja, Pak. Bukan dengan sengaja. Yang dengan sengaja itu apabila diberikan izin, dia tidak mampu melaksanakan izinnya karena sesuatu hal ya. Dia sebenarnya di luar kapasitas dia gitu. Itu disebut dengan sengaja. Gitu ya. Tetapi yang kita harus buktikan yang berikutnya lagi adalah ini karena tidak ada orang yang seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga belum bisa masuk kepada ranah pidana kepada pemberi izinnya. Malah yang ada, Bang, sengaja menolak pengawasan. Siapa? Pengembangnya? Pengembang. Datang pemerintah, diusir. Jangankan lain ditangkap. Itu staf kami, Pak. Itu staf kami yang datang. Kementerian diusir, mengawasin. Itu bisa dipidanakan kalau gitu? Tanyalah ke ini kepada saya semua jadi. Tapi ini pemerintah diusir. Salah gitu loh. Kalau pemerintah datang dan diusir gitu kan, ini negara apaan? Negara kok bisa kalah pada segelintir orang kayak begitu? Negara apaan? Negara kehilangan wibawa, negara kehilangan fungsinya sebagai negara, kan kacau gitu. Ada apa? Karena itu saya kira pemerintah pusat tidak bisa sederhana menyederhanakan persoalan ini begitu. Harus mengenali secara komprehensif, menganalisa dan mengambil tindakan secara komprehensif. Jadi tidak hanya soal siapa yang pemberi izin, tapi dampak yang terjadi pada saat ini juga dipikirkan. Harus diikutkan gitu ya. Menteri Pertahanan mesti coba hitung bagaimana kajian strategi dari segi pertahanan keamanan misalnya. Mesti dihitung, nggak bisa tidak gitu loh. Anda kan itu tadi itu ada tadi beliau bilang tadi ada listrik dan segala macam ada di bawah tadi, ada apalah serat optik yang ada segala macam tadi. Bagaimana kalau orang bicara mengenai cyber war? Ini kan luar biasa semua karena itu tidak bisa sederhana, tidak bisa kita
sederhanakan menjadi ini sudah dibangun sehingga harus dilanjutkan. Tidak bisa sederhana itu. Banyak hal lain lagi. Banyak hal lain yang saya minta pemerintah terbuka. Saya setuju dengan beliau tadi, terbuka membicarakan soal ini. Baik. Pak, ini ada fakta lain, Pak. Ya. Kalau ternyata inkrahnya nanti mengatakan bahwa putusan akhirnya mengatakan bahwa harus dihentikan. Ya. Kemudian kita akan mengeluarkan izin baru. Nolnya dari mana nih? Ya. Nolnya dari mana? Nolnya dari dulu atau nolnya setelah ada bangunan yang ada sekarang kan gini? Enggak. Faktanya kan di lapangan sudah ada pulau-pulau nih. Iya, Kan iya. gitu ya? Tentang Dari mana nolnya? nolnya nih, Pak? Ya, ya nggak apa-apa, tinggal mengambil kebijakan. Nah, oke. Tinggal polisinya apa? Oke. Apakah mau terus seperti itu atau kita setelah kajian dari segi lingkungan, dari segi Ya. kepentingan strategis keamanan dan segala macam itu harus begini. Misalnya lakukan begitu. Ini menarik Kami akan pertanyaannya. bikin- Apakah izinnya harus diberikan kepada pengembang yang dulu atau boleh kepada yang tidak lain? seharusnya. Kalau itu Tidak, tidak dari legally legally enggak. formil tidak. Oke. Tetapi kalau misalnya pemerintah berpendapat bahwa menghitung dogmatic hate-nya, Ya. ya ini sudah bikin begini, jadi sebaiknya dan kepentingan investasi untuk kepastian orang, maka dia saja yang kita berikan. Itu ada tidak apa-apa. Enggak, Oke. tidak melanggar. Nggak salah Baik. juga. Ya. Saya ini cukup terkejut nih, Bung Latif. Kami nggak ada yang ngagetin Anda, kenapa terkejut? Bukan masalah dikagetin, tapi mendengarkan pernyataan-pernyataan tadi Iya. bahwa izin itu disalahgunakan, adanya kenakalan di sana. Ini kita baru tahu, mungkin masyarakat juga baru tahu gitu. Bahkan ada semacam arogansi di sana. Wah, apa sih maksudnya arogansi itu artinya apa? Tanya Pak Margarita dong. Pemerintah sampai diusir di situ itu merupakan sebuah arogansi menurut saya. Mungkin adanya merasa hebat atau Ya. merasa kuat. Ini ada sebuah lagu yang bisa menyadarkan. Hei, jangan mentang-mentang punya, melihat orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Baik, kita akan masih melanjutkan diskusi ini Ya. mengenai reklamasi berhenti atau nanti, tapi setelah yang satu ini. Sidang saya skor.